jumpa lagi di channel Hema Sekar. Teman-teman pernah bikin nggak bolu kukus dari tepung ketan putih? Ini aku hari ini mau coba ya bikin bolu kukus tepung ketan putih. Lah ini udah aku timbang gula kastor ya teman-teman. Dan lanjut saya timbang ini susu cair teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada susu cair boleh dengan susu bubuk dan ditambahkan air hangat ya teman-teman. Nah ini saya siapkan susu cair, saya timbang terlebih dahulu. Lanjut, setelah itu saya timbang ini tepung beras ketan putih teman-teman. Tepung beras ketan putih. Saya pertama kali bikin ini bolu kukus tepung beras ketan putih. Biasanya bolu kukus kan itu pakai tepung terigu ya teman-teman. Nah ini aku mencobanya menggunakan tepung ketan dan tidak menggunakan pengembang sama sekali, tidak menggunakan SP, baking powder pun tidak teman-teman. Kue ini tuh boleh dipanggang juga boleh dikukus teman-teman, tapi saya mau coba yang dikukus saja teman-teman. Lanjut aku menimbang minyak sayur ya teman-teman. Ini tidak menggunakan blue band, hanya menggunakan minyak sayur sedikit. Dan ini sudah aku siapkan telur ayam 3 butir suhu ruang ya teman-teman. Saya menggunakan perasan air lemon ataupun air jeruk ya teman-teman untuk pengganti SP atau pengganti baking powder. Kalau teman-teman ada cuka putih boleh dengan cuka putih ya. Terus sekarang saya mau memisahkan telur kuning dan putihnya ya teman-teman. Mau saya pisahkan, nanti mau dikocok berpisah teman-teman, tidak bareng-bareng ya. Ini saya pisahkan terlebih dahulu. Setelah itu saya masukkan susu cair ke dalam kuning telur ya teman-teman. Susu cair kita campur, kita masukkan terlebih dahulu. Lanjut kita masukkan minyak sayurnya teman-teman. Nah ini minyak sayur juga saya masukkan ya. Setelah masuk semua lalu kita aduk. Kita aduk pelan-pelan ya teman-teman sampai tercampur rata. Seperti ini, aduk-aduk saja teman-teman, tidak memerlukan mixer ya. Lanjut, setelah itu saya tambahkan sejumput garam ya teman-teman. Ini saya tambahkan setengah sendok teh garam halus untuk penambah rasa. Terus ini saya masukkan tepung beras ketannya ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata. Nah seperti ini teman-teman, diaduk-aduk saja sampai tercampur ya. Dan teman-teman jangan takut kekentalan ataupun bagaimana, karena ini ukurannya sudah pas. Lah kita aduk agak kencengan sedikit supaya tercampur rata. Nah seperti ini, agak seperti kental kalau belum tercampur ya teman-teman, tapi nanti kalau sudah tercampur semua sudah larut. Nah sudah seperti ini teman-teman, dia agak berair sedikit begitu. Nah setelah itu kita tambahkan perasan jeruk lemon ke dalam telur putih ya teman-teman, lalu kita kocok sebentar sampai berbuih. Ini dikocok sekitar 2 menitan teman-teman sampai berbuih seperti ini, menggunakan kecepatan tinggi ya teman-teman. Langsung dengan menggunakan kecepatan tinggi saya kocok 1 ataupun 2 menitan. Terus saya masukkan gula kastor ataupun gula bubuk, gula pasir bubuk ya teman-teman. Ini saya bagi jadi 3, memasukkan ini yang pertama. Kita kocok lagi tetap sama menggunakan kecepatan tinggi juga selama 1 menit. Terus saya tambahkan lagi yang kedua ya teman-teman, gula kastornya. Ini yang kedua teman-teman, kita masukkan. Kenapa harus 3 kali seperti ini? Karena nanti hasilnya tuh akan bagus teman-teman, akan sangat bagus. Nah ini yang kedua, kita kocok lagi tetap sama dengan kecepatan tinggi juga, 1 menit saja teman-teman, tidak usah lama-lama. Nah ini yang ketiga kalinya saya masukkan semua ya teman-teman, gula kastornya saya masukkan semua, lalu saya kocok lagi tetap sama dengan menggunakan kecepatan tinggi. Kita kocok sekitar 2 menitan. Nah ini kecepatan tinggi teman-teman. Nah setelah dikocok itu seperti ini teman-teman,
Dan lanjut kita ambil 1 sendok ya teman-teman, ditambahkan ke dalam adonan kuning telur yang tadi. Kita campur, kita aduk sampai rata. Pelan-pelan saja teman-teman mengaduknya, berputar balik saja begini. Nah, seperti ini. Setelah tercampur rata, dia teksturnya akan lebih lembut teman-teman. Kita aduk-aduk saja seperti ini, aduk balik. Nah, seperti ini teman-teman. Lanjutkan, kita tumpahkan semua ataupun kita campur semua ke dalam adonan yang kedua tadi ya, seperti putih telur ya teman-teman. Kita masukkan, kita campur pelan-pelan saja, tidak usah gugup ya teman-teman. Kita masukkan, lalu kita aduk. Aduknya tetap sama ya teman-teman, putar balik saja seperti ini. Nah, seperti ini, putar balik saja sampai tercampur rata ya teman-teman. Karena kalau terlalu kencang ataupun terlalu keras mengaduknya, nanti putih telurnya itu akan pecah teman-teman. Nah, ini putar balik saja seperti ini. Kita aduk-aduk. Nanti kita ganti dengan menggunakan spatula ngaduknya ya teman-teman, supaya yang di bawah itu, adonan yang di bawah itu tercampur rata. Karena kadang saya itu kalau ngaduk hanya 1 kali ini tidak menggunakan spatula, itu masih bawahnya tuh belum tercampur rata teman-teman. Nah, pelan-pelan saja putar balik seperti ini teman-teman. Nah, lanjutkan, ini saya menggunakan spatula ya teman-teman, supaya yang di bawah itu tercampur. Kita bersihkan dulu pinggir-pinggirnya terlebih dahulu. Nah, kita aduk balik seperti ini. Tuh, lihat masih ada yang belum tercampur kan teman-teman, ada kuning-kuning pekat. Nah, setelah itu kita sisihkan, lalu kita siapkan loyang ya teman-teman. Ini tuh ukuran 18 cm, ukuran yang kecil itu teman-teman. Kita olesin mentega atau minyak ataupun butter. Ini saya menggunakan butter ya teman-teman. Oh ya, cukup bawahnya saja ya dikasih olesan, pinggir-pinggirnya tidak usah diolesin ya teman-teman. Terus kita siapkan untuk kita steam nanti ya. Kita taruh semua di loyang seperti ini. Kita siapkan seperti ini terlebih dahulu, taruh semua ke dalam loyang. Nah, setelah itu kita hentak-hentakan ya teman-teman, supaya tingginya ataupun itu tuh sama begitu. Lanjut, kita siapkan alat untuk menyetimnya teman-teman. Itu piring yang tahan panas, sudah saya kasih air juga, lalu saya tutup menggunakan plastik ya teman-teman. Nah, rapat seperti ini. Apa tujuannya, kenapa ditutup plastik? Karena biar air didihan dari kukusan itu dia tidak masuk ke dalam adonan. Nah, ini saya steam terlebih dahulu teman-teman. Saya steam menggunakan api sedang ataupun cenderung kecil ya, selama 40 menit. Ya, kita tutup rapat lalu kita steam, tunggu saja 40 menit yang akan datang. Nah, apinya kecil sekali teman-teman. Tuh, kecil kan? Nah, ini dia setelah 40 menit. Kita buka tutupnya. Wow, oh ya teman-teman, tadi itu waktu mau steam saya lupa pinggir-pinggirnya nggak saya tusuk pakai tusuk gigi teman-teman, sehingga dia tidak naik ke atas full. Tapi tidak apa-apa teman-teman, ini hasilnya bagus, tetap lembut dia, tetap lembut dan wangi sekali teman-teman. Khas telur gitu, wanginya itu tidak amis, dia itu sangat wangi. Terus mau saya buka ya teman-teman. Nah, ini karena masih panas makanya dia ada yang nempel teman-teman di tempat loyang ya, pinggir-pinggirannya. Karena tadi masih panas, saya gugup pengen tahu seperti apa hasilnya. Dan hasilnya tidak mengecewakan teman-teman, lembut, manisnya pas, tidak terlalu manis juga. Nanti ini empuk loh teman-teman, nih empuk. Seperti apa ya, seperti pancake kalau tidak salah tuh, empuknya tuh seperti itu, seperti pancake yang viral itu loh teman-teman, hampir mirip seperti itu, empuk-empuknya gitu, dia tuh lembut. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, assalamualaikum.